Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita komsel perdana dari komunitas Voice of Hope. Terima kasih buat kehadirannya. Nanti minggu depan boleh ajak teman-teman yang lain ya buat join di sini. Malam hari ini tema kita adalah Together to be a stronger. Ya, bagaimana membentuk komunitas ini menjadi generasi pemimpin yang berkarakter Kristus. Oke, teman-teman, hari ini buat yang datang di sini, sebagai perkenalkan dulu nama saya Lucy. Saya biasa dipanggil dengan Bunda Lucy. Teman-teman boleh panggil saya dengan Bunda Lucy atau Kak juga boleh. Kata Kak Joan kesenangan saya kalau dipanggil Kak. Saya senang sekali bisa ada di komunitas ini, komunitas yang memberkati negeri ini, komunitas yang memberkati bangsa, ya kita semua sama-sama bertumbuh di komunitas ini. Oke, teman, terima kasih juga buat kehadiran Pendeta Nathanael untuk mendampingi kami malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita persiapkan hati kita selama 1-2 menit ke depan untuk menyembah Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Joan. Kita sama-sama mau persiapkan hati kita untuk berdiam diri menyembah Tuhan sebelum kita masuk ke dalam renungan. Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, renungan kita malam ini, mari kita angkat pujian kita pada malam hari. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kita ku percaya untuk segitu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, untuk segitu nyata. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kita ku percaya itu segitu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, itu segitu nyata. Di saat
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun demi Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan pada sepanjang hari ini ya Tuhan. Dari pagi tadi sampai malam hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan menyembah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, dapat terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi jangan terbaik
oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya serahkan ke yang membawa renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari kami, Tuhan, memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama, menyembah, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, atas damai sejahtera yang telah Engkau berikan, atas kesuksesan dalam setiap kegiatan kami, Tuhan, atas segala kehendak-Mu yang telah nyata dalam kehidupan kami mengucap syukur, Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami telah mengangkat pujian kami. Kami telah menyerahkan, Tuhan, persembahan kami, Tuhan. Berupa yang harum, Tuhan, kehadirat tahta-Mu yang Maha Kuasa, Tuhan. Pada saat ini, kami menyiapkan hati kami, Tuhan. Kiranya Engkau berfirman atas kami. Tanamkanlah firman-Mu itu ke dalam hati setiap kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh, Tuhan, menjadi pohon yang berbuah, Tuhan. Dan melalui buah itu, kami dapat menjadi berkat atas keliling kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Takutnya pada ketiduran, makanya disapa dulu. Shalom. Shalom. Hari ini kita bisa kumpul bareng di sini. Senang banget pasti ya. Bisa kumpul walaupun melalui online, tapi ya Tuhan tetap memberikan perkenanan. Amin. Sebelum kita lanjut, kayak ada yang aneh gitu. Kalau misalnya tadi di awal yang perkenalan itu cuman
yang barusan masuk. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya minta kakak-kakak admin, kakak-kakak pengurus memperkenalkan diri satu persatu. Saya mulai ya. Saya Jesse Stefan dari Jogja, umur 18, barusan lulus SMA. Next, kakak-kakak pengurusnya. Kak, Jojo. harus ditunjuk nih. Jojo di mute, di unmute. Saya Joanna dari Jakarta, 18 tahun. Luar biasa. Ayo, Kak, tak tunjuk nih. Udah tak tulis namanya satu-satu nih. Kak Laura ada nggak, Kak Laura? Shalom, perkenalkan nama saya Laura Sarata, saya dari NTT. Kalau Kak Sylvia ada nggak? Nggak ada. Kak Jojo? Kak Yosua, Kak Yosua. Iya betul, namanya Yosua supaya nggak tertukar, semuanya Jo Ya, soalnya. Kak Yosua, Kak Yosua. Oh, mic-nya nggak bisa dibuka katanya, Kak. Oh. Oke. Kalau Kak Kevin, Oke, shalom semuanya. Kenalin, nama saya Kevin, Christian Prastio, bisa panggil Kevin aja. Saya dari Jawa Tengah, kotanya Salatiga. Dan saya di sini sebagai humas. Salam kenal semua. salam kenal. Kalau Kak Tina, Kak Tina, Oh, Kak Tina lagi connecting audio. iya, connecting. Mungkin sinyalnya. Yang lain dulu kali, Kak. Oke. Kak Jo Rider Tambah, ada nggak? Kak Jo Rider Tambah. Nggak ada. Nggak ada? Oke. Kak Meilin Restuana, ada nggak? Nggak ada juga ya? Keluar kayaknya tadi ada soalnya. Oh, oke. Kalau yang di daftar saya baru itu ya. Soalnya belum semuanya mengisi Kesia. daftar. Kesia. Ya. Belum semuanya mengisi daftar. Yang belum, silakan perkenalkan diri. Kak Kezia ada kali ya? Ya udah. Nah, mulai Mungkin aja, bisa Kak. dilanjut nanti ya, di akhir aja ya. Oke. Nggak lama, saya nggak minta waktu lama ini. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah komunitas. Komunitas. Pentingnya komunitas untuk kehidupan untuk murid Kristus, atau bisa saya ganti dikit. Pentingnya komunitas di dalam Kristus. Oke. Cepat aja ya. Sebelum kita lanjut, dari kata komunitas sendiri, ada yang punya tanggapan, opini gitu? Apa sih komunitas tuh? Komunitas tuh apa sih? Ada gitu?
Perkumpulan. Perkumpulan. Sebuah perkumpulan. Ya. Ada yang lain? Semacam geng. Suatu Geng, tim. iya bisa. Karena komunitas nggak selalu positif ya. Ada Positif. banyak Bisa macam. berdampak negatif. Ya. Jadi di sini saya dapat 2 poin. Yang poin pertama saya ambil dari KBBI dan yang poin kedua saya ambil dari Alkitab. Yang dari KBBI, komunitas itu perkumpulan orang. Tadi udah dijawab sama banyak. Ya, kita semua udah tahu lah ya kalau KBBI. Bahasa sendiri masih tahu kan. Komunitas adalah perkumpulan orang di suatu tempat atau wilayah. Tapi ada juga yang bilang nggak terpatok wilayah atau tempat. Yang penting ada interaksi. Itu yang penting. Nah, kalau yang dari Alkitab apa? Coba kita buka Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ada yang mau bacain nggak? Kalau nggak ada, aku bacain. Ada yang mau bacain? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke. Aku bacain ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ada yang open mic? Oke. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kalau yang dari Alkitab, Tuhan mau memberitahu kalau yang dari Alkitab itu sebenarnya komunitas atau yang disebut perkumpulan itu ada di mana di saat saudara-saudara diam rukun, saudara-saudara seiman diam rukun bersama. Dan saking pentingnya komunitas itu, bahkan Tuhan sampai bilang, bahkan sama kayak minyak dari kepala Harun mengalir ke janggut dan sampai ke jubahnya, sampai turun minyaknya. Bahkan sama kayak embun yang dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Itu bicara masalah apa sih? Ada yang tahu nggak? Minyak itu apa? Urapan. Minyak itu urapan. Embun yang dimaksud di sini apa? Embun yang dimaksud di sini adalah berkat. Jadi di dalam perkumpulan, jika itu memang perkumpulan di dalam Kristus, nggak akan luput yang namanya aliran urapan sama aliran berkat. Itu satu ciri khas perkumpulan atau komunitas di dalam Kristus. Kayak ini kita baru membahas apa itu komunitasnya ya. Terus selain itu, selain apa itu komunitas, ada juga nih syarat di mana komunitas itu dapat terbentuk. Syaratnya apa sih komunitas dapat terbentuk? Tadi siang saya jujur saya sedikit takut ini bawain renungan karena bawain isi hati Tuhan ya. Jadi saya minta pendapat sama Bapak Pendeta pembimbing kita. Saya chat Bapak Pendeta Nathanael dan kami sempat teleponan bentar, sharing-sharing. Dan di situ ketemu satu poin. Itu ada di Matius 8 ayat 19 dan 20. Saya bacain aja ya biar cepat ya. Iya. Matius 8 ayat 19 dan 20.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ciri khas yang kedua atau syarat yang wajib buat komunitas dalam Kristus itu adalah Kristus di dalam komunitas tersebut. Nggak peduli, bukan seberapa kita, tapi kepada siapa kita. Bukan seberapa kita berkumpul, tetapi kepada siapa kita berkumpul. Untuk siapa? Ada nggak hadirat Tuhan di situ? Kalau nggak ada, itu komunitas apa? Komunitas banyak. Nah, itu pertanyaannya. Kepada siapa kita berkumpul dan kepada siapa kita berinteraksi. Kalau itu masih bukan kepada Tuhan, berarti itu masih bukan komunitas Kristus. Kalau itu masih bukan komunitas Kristus, wah, dampaknya beda-beda. Gitu. Dan itu syarat. Nah, terus gimana sih, Kak, caranya biar hadirat Tuhan turun? Biar ada hadirat Tuhan turun dalam komunitas itu. Ada di ayat atasnya, di ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Nggak wajib 100 orang, nggak wajib 200, 300. Nggak, 2 cukup. 2 cukup. Asalkan apa? Ada kesehatian. Kalau ada kesehatian, 2 orang cukup. Cukup apa? Menarik hadirat Tuhan turun. Gimana cara membangun kesehatian itu? Doa. Minta sama Tuhan. Tuhan, satukan kami. Mulai dari kami dulu, Tuhan. Biar kami jadi alat-Mu. Satukan kami, satukan hati kami. Buat kami jadi alat-Mu, Tuhan. Kalau udah ada kesehatian itu, hadirat Tuhan turun. Saya jamin. Kok bisa jamin? Saya pernah ngerasain. Hadirat Tuhan benar-benar turun, nyata banget. Dan itu rasanya mantap. Jadi kalau udah hadirat Tuhan turun, di Alkitab dikatakan bahwa semua yang kamu minta pasti digenapi oleh Bapa-Ku yang di surga. Tapi kita juga harus pandai ya. Ngapain kita minta yang fana gitu loh. Tuhan minta mobil, tiba-tiba Tuhan turunkan mobil jedum. Mati nggak? Mati ketinggian mobil. Tapi kita minta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Turun. Kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Turun. Kita minta berkat yang daripada Tuhan untuk memberkati sekeliling kita. Turun. Tuhan pasti menurunkannya jika itu masih dalam kapasitas kita. Oh, Tuhan Bapa yang baik, Dia nggak akan ngasih roti keras kepada anak balita. Keras nih. Kalau kamu minta uang 1 miliar tapi kamu masih belum bisa ngontrol hati kamu, nggak akan diturunin. Tapi kalau permintaan kamu pas sama kapasitasmu, tinggal bersehati aja, doa pasti turun. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Bukan saya, Alkitab yang bilang. And then, apa sih fungsinya komunitas itu? Menurut renungan kita pada malam hari ini ya. Apa sih gunanya komunitas dalam kehidupan Kristen? Saya tambahin ya. Apa sih gunanya komunitas di dalam Kristus dalam kehidupan Kristen? Itu ada di Roma 12 ayat yang ke-4 sampai 5. Saya langsung bacain aja ya. Roma 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Dari Alkitab ya, belum selesai. Jadi, apa sih gunanya dari ayat itu tadi? Ya, ada yang angkat tangan? Oke. Apa sih gunanya dari ayat itu tadi? Kenapa? Apa hubungannya sama tubuh? Kalian tahu komputer? Kalian tahu komputer? Tahu kan? Tahu. Komputer itu ada banyak macamnya. Maksudnya panelnya. Apa yang bilang? Apa lagi, Bib? Baru ini. Ada banyak ini lengkapnya. Enggak, aku tidak berhenti. Maaf, bisa dimut. Komputer itu ada banyak pelengkapnya. Ada CPU, ada keyboard, ada monitor, bahkan ada pelengkap-pelengkap luar kayak hard disk, flash disk, banyak. Dia jadi satu, jadi komputer. Kalau tadi firman Tuhan itu adalah nyawa dari sebuah komunitas, berarti kalau dalam komputer ini firman Tuhan, sorry. Hadirat Tuhan adalah nyawa dari sebuah komunitas, berarti dalam komputer ini hadirat Tuhan itu seolah seperti listrik dalam kegunaan komputer. Banyak anggotanya tapi tanpa listrik mati. Itu bukan dalam Kristus. Itu komunitas duniawi. Tapi tadi juga ini kegunaannya. Kayak tadi komputer beragam unitnya. Ada CPU, ada keyboard, ada hard disk, flash disk, banyak. Itu maksudnya apa? Di situ, di dalam komunitas, semua member yang tergabung, semua orang yang tergabung dalam situ, nggak peduli ketuanya, nggak peduli pengurusnya, nggak peduli member biasa, nggak peduli masih barusan gabung, nggak peduli, semuanya saling melengkapi. Satu sakit, semua sakit. Coba tangan kamu digores pisau, mulut kamu pasti, aduh, ya nggak? Tangan yang digores kok mulut yang, gitu. Coba matanya kena debu, cek, pasti tangan langsung refleks, aduh. Satu kena, semua kena. Itu yang dimaksud komunitas dalam Kristus. Karena kamu adalah banyak anggota tubuh, tapi dalam satu tubuh yaitu Kristus Yesus. Jadi, di dalam komunitas, manfaat komunitas itu sendiri. Kamu nggak sendiri lagi. Kamu nggak berdiri sendiri lagi. Emang ada masalah, ada beberapa hal yang jadi privasi. Tapi Tuhan ngomong melalui ayat Alkitab ini ya, Tuhan ngomong, buka masalahmu sama komunitasmu. Kasihan member komunitasmu yang lain. Mereka nanti kaget tahu-tahu, aduh, kok anggota tubuhku udah sakit separah ini. Dan aku nggak ngerasa apa-apa. Kita tergabung dalam komunitas nggak? Kasihan. Kasihan member komunitas yang lain. Tuhan bilang, di dalam komunitas ini, kamu bisa cerita semuanya. Semuanya dapat teratasi bersama. Kalau tangan kiri yang sakit, kena luka gores, tangan kanan yang cari kalau Hansaplast berarti merek dong. Ya itulah. Tangan kanan yang cari plaster luka. Kalau kaki kiri yang kesandung batu, kakinya diangkat, dipegang sama kedua tangan. Semua masalah dapat diselesaikan bersama. Itu gunanya komunitas. Nggak ada lagi depresi perseorangan. Nggak ada lagi masalah yang buat pusing sampai kasarnya bunuh diri. Nggak ada. Itu fungsinya komunitas. Apalagi dalam Kristus. Berkat. Berkat kalau mau tahu ya. Berkat. Itu komunitas penuh dengan berkat. Masalahmu share. Kita selesaikan bareng-bareng. Kalau masih nggak selesai, kita bawa ke otak kita. Siapa otak kita yang menjalankan kita semua? Anggota tubuh kita. Dijalankan sama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sang batu penjuru yang mahal itu. Sebenarnya banyak ayat Alkitab yang mau saya share. Cuman takutnya nanti malah nggak masuk.
Jadi nanti kalau ada yang mau minta, ini sebenarnya banyak banget ayat Alkitabnya, bisa PM. Nanti saya bisa share ayat-ayat Alkitabnya, bacaannya. Jadi inti dari renungan kita pada malam hari ini adalah start to join a community. Dan pastikan komunitas itu di dalam Kristus. Gunanya apa? Gak ada lagi depresi perseorangan. Kamu selamat di dunia dan di surga. Kenapa kok di surga? Baca tadi ayat yang pertama. Kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan kehidupan untuk sampai kamu mati. No, selama-lamanya. Berarti sampai ke kehidupan di mana kamu bisa duduk di samping Allah Bapa. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Kak Jessi yang sudah membawakan dan memberkati kita semua. Ya teman-teman, di sini komunitasnya memang berbeda dibanding komunitas yang lain mungkin ya. Kita tidak hanya persoalan ibadah, tapi kita masih hidup di dunia, jadi kita pasti punya persoalan yang namanya mental health. Apalagi teman-teman tahu di tahun ini, khususnya pada saat pandemi ini, banyak banget yang mengalami goncangan kejiwaan. Dan di komunitas ini ada ruang konseling yang dimana teman-teman mungkin nanti bisa berbagi, bisa lapor mungkin ya ke ketua, wakil ketua atau pengurus yang ada, Kak saya mau dikonseling dong gitu ya. Jadi nanti bisa dikonseling secara pribadi dan didoakan secara pribadi untuk teman-teman bisa mulai dengan kehidupan yang baru. Ingat, komunitas tujuannya adalah untuk membantu teman-teman semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memberkati orang banyak. Oke, teman-teman, kita sekarang akan masuk doa. Slide-nya ditutup dulu kali ya, Kak Joan. Ya, saya minta Kak Joan dan Kak Laura untuk memimpin doa syafaat kita. Sudah ada form-form yang dibagikan hari ini untuk permohonan doa syafaat. Jadi nanti kalau teman-teman setiap kali kita komsel ada form doa, mohon diisi untuk bisa jadi pokok doa malam hari ini di setiap hari Selasa. Oke, saya persilakan kepada Kak Joan dan Kak Laura untuk memimpin doa pada malam hari ini. Shalom teman-teman semua, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah membimbing kami dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sekarang ini kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa setiap beban doa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus, Tuhan berkati negara kami, Tuhan berkati setiap pemimpin di negara kami, setiap pemimpin di daerah kami Tuhan Yesus, Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, Tuhan berikan mereka pengetahuan agar mereka dapat membangun negeri ini menjadi lebih baik. Tuhan kami juga berdoa buat COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan kiranya pulihkan dunia ini, kembalikan semuanya seperti semula. Setiap medis yang bekerja Tuhan Yesus, Tuhan bantu mereka, Tuhan jaga mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang semakin hari semakin menjauh dari-Mu Bapa. Tuhan kembali mereka ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke atas mereka agar mereka mau menerima-Mu Tuhan Yesus, agar mereka juga mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Melin Tiara ya Tuhan, yang sebentar lagi akan menjalankan UAS ya Tuhan. Beri kepintaran, kecerdasan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk kedua orang tuanya ya Tuhan, beri kesehatan ya Tuhan. Dan berkati pekerjaan-pekerjaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Grace ya Tuhan, yang sedang sakit kepala ya Tuhan.
Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan Grace. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Nikita ya Tuhan. Bukakan hati Nikita ya Tuhan untuk lebih dapat lagi mengenal-Mu, agar Nikita dapat melihat rancangan-rancangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Devi ya Tuhan. Berkati Devi ya Tuhan. Berilah ia kesabaran ya Tuhan dalam menjalankan hidupnya ya Tuhan. Ampuni Devi ya Tuhan bila Devi ada kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja ya Tuhan. Agar Devi hanya ingin hidup menyenangkan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Kezia. Di sini Kezia ada ya? Bentar. Ada hadir. Kezia boleh pegang dada kamu, ikutin doa aku dalam hati ya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kezia mohon ampun Tuhan untuk kesalahan Kezia yang mungkin sudah menyakiti hati Tuhan. Tuhan, Kezia berdoa Tuhan. Kezia rindu Tuhan untuk melayani-Mu. Pakai Kezia Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, berkati setiap pergumulan Kezia, agar Kezia dapat mengatasinya ya Tuhan. Karena Kezia yakin dan percaya hanya Engkau yang dapat memulihkan hati Kezia. Dan Kezia tahu ya Tuhan bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang Kezia alami tidak melebihi batas kemampuan Kezia. Beri hati Kezia yang lembut dan mudah memaafkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, amin. Ya, Amin. teman-teman, kalau ada yang mau minta didoakan, boleh isi formulir doa di seksi doa ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau dengar kesaksian dari Tina. Halo Tina. Tina dari Flores. Kita panggilkan Tina. Mana nih Tina nih? Halo Tina. Bisa unmute. Tina masih hadir nggak di situ? Tina, halo. Halo? Wah, hilang Tina. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau kesaksian, boleh nyanyi, boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan selama seminggu ini Tuhan sudah buat apa aja. Siapa? Mungkin dari teman-teman yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Yuk, Desi, Wahyu, Rainer, Simon. Mana suaranya? Jangan cuma di grup ramenya. Via. Via mungkin mau bersaksi. Atau Rainer? Wahyu bagus tuh Kak suaranya. Oh iya, Ray. Oke, Ray nyanyi dong, Ray. Ray, boleh nyanyi, Ray. Oke, sementara tunggu Tina. Tadi Tina sudah persiapan tuh untuk bersaksi. Mungkin sinyalnya yang lag ya. Oke, sambil menunggu supaya nggak terlalu lama, mungkin PowerPoint-nya bisa dibuka dulu, Kak Joan. Ya, teman-teman, malam hari ini saya sekalian mau memperkenalkan para pengurus di Voice of Hope dengan Tuhan Yesus sebagai nakoda kita. Kemudian kita punya gembala pembina yaitu Pendeta Nathanael Serawai ya. Leader dari Voice of Hope itu Bunda Lucy, saya sendiri. Boleh panggil Kak, boleh panggil Bunda, boleh panggil Mami, banyaklah panggilan saya gitu ya. Saya psikolog, betul ya, kemarin ada yang nanya, betul nggak saya ada psikolog? Iya, saya memang psikolog, udah lebih dari 30 tahun saya melayani anak dan remaja. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, nanti ada si pemerhati atau si doa, boleh langsung japri ke mereka ya.
Dan ketua Voice of Hope kita adalah Joanna. Dan Joanna dibantu oleh Yosua sebagai wakil ketua. Boleh tampakkan wajah Anda, open cam semua ya para pengurus. Laura sebagai sekretaris dan Om Edi sebagai bendahara. Nah, si ibadah dan doa dipimpin oleh Melin, Via, dan Keisha. Si pemuritan Stephen atau JC ya yang tadi bawain renungan dan Kak Jo. Kemudian si pemerhati Tina dan Rosa, dan Humas Multimedia dan Publikasi dibantu oleh Joanna dan Kevin. Oke, next boleh Jo. Kalau ada teman-teman yang mungkin rindu untuk melayani, kita membuka kesempatan untuk melayani menjadi worship leader. Anggota pengurus masih banyak nih yang kita butuhin ya. Kebetulan ini pemilihannya baru sekitar 4 hari kali ya. Sehingga terbentuk pengurus ini. Kalau ada yang masih mau melayani, boleh langsung aja hubungi ke Joan. Pembawa renungan atau content creator, multimedia, dan penulis. Itu siapa yang coret-coret coba? Oke, di close boleh Jo. Di close dulu. Ada yang mau, tadi Kak Tina udah hadir di sini? Atau ada yang mau ngasih kesaksian mungkin? Trainer nyanyi dulu dong sebelum kita undang Joanna dan Pak Pendeta untuk bicara. Atau Aldo nih, kayaknya Aldo suaranya bagus nih. Kalau bersaksi boleh nggak, Kak? Oh, boleh dong, boleh banget. Silakan, trainer. Shalom. Ayo Bang. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya dari Papua. Ya, di sini saya mau bersaksi ya. Saya sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan sepanjang hidup saya. Dan di sini saya mau meminta dukungan dari teman-teman untuk rencana perkuliahan saya tahun ini. Ya, mungkin itu saja. Dan saya minta doa dan dukungannya. Pada tanggal 14 saya akan mendengar hasil afirmasi dari dinas kami di Papua. Ya, mungkin itu saja. Shalom, sekian. Oke, jadi nanti habis tanggal 14, habis pengumuman selesai, nanti saya mau mendengar banyak teman-teman yang akan bersaksi karena masuk di universitas yang memang kalian inginkan dan itu yang Tuhan inginkan juga ya. Tetap jadi garam dan terang dimanapun kalian berada. Oke, sebagai penutup mungkin Kak Tina juga sinyalnya hilang. Saya mau panggil, muncul lagi Kak Tina. Kak Tina katanya mau bersaksi tadi habis setelah nyanyi, sekarang bersaksi dong. Shalom. 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 Sebelumnya makasih udah kasih kesempatan untuk mau bersaksi. Di sini mungkin saya bersaksi hanya singkat aja itu mengenai perjuangan aku untuk sebelumnya aku itu CPM, jadi aku tuh baru beranjak ke gereja pertobatan. Jadi aku di situ berdoa bergumul itu untuk papa aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi di situ banyak sekali cobaan yang aku hadapi, entah itu caci maki dari apapun itu. Banyak yang bilang, aku juga ikut komunitas doa juga di sini di tempat aku. Sampai ada yang bilang kalau aku itu pergi ke ajaran sesat, pergi untuk menyembah patung-patung berhala, tapi memang mengikut Tuhan itu tidak mudah, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi apapun cobaan rintangan yang saya hadapi, saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Dan pada waktu itu ada teman saya yang kamu itu pergi untuk menyembah patung-patung. Di sana itu
tidak ada yang namanya Tuhan Yesus. Terus saya bilang ke dia, suatu saat nanti, percaya atau tidak, kamu akan duduk bersama-sama dengan saya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa saya. Tuhan mengajak teman saya pergi bersama-sama dengan saya, pergi ke komunitas doa. Kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sampai akhirnya dia merasakan bagaimana itu, dia bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Sampai dia nangis, dia bilang ke kita bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat. Jadi selama ini apa yang kami kira, apa yang aku kira ke kalian itu bahwa ke komunitas itu cuma asal-asalan, cuma untuk main-main. Padahal di sini kalian datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi pengalaman saya di sini saya bersaksi ke teman-teman, kehidupan kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Karena menurut saya segala sesuatu yang ada di bumi ini ada itu yang Tuhan saja. Jadi kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan yang paling terutama itu segala cobaan, rintangan yang kami hadapi, kami terus menerima semua itu dengan lapang dada. Anggap saja itu cobaan yang Tuhan kasih. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan tanpa Tuhan tahu kekuatan kita sampai di situ. Jadi menurut saya malam ini, tetaplah kita semua mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berbalik arah ke tempat lain atau pada saat ada kesulitan beranjak ke tempat lain. Tetapi mulailah belajar dewasa untuk tetap setia dan bersama-sama dengan kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin sampai di situ kesaksian saya hari ini. Terima kasih. Shalom. Yesus memberkati. Terima kasih Tina. Wah, kesaksiannya begitu indah ya teman-teman. Jadi dari kesaksian ini saya belajar sesuatu bahwa ada cahaya kan yang mungkin kita nggak tahu ya. Apa jalan itu? Tapi kita percaya meninggalkan yang indah. Terima Voice of Hope kita yaitu Joanna Claudine Samantha. Silakan Kak Joan. Shalom, suaraku kedengeran ya? Iya. Kedengeran kok. Joanna di sini sebagai ketua dari Voice of Hope. Tadi kan udah dijelasin ya, yang mau jadi pengurus WL atau yang lainnya bisa langsung chat aja. Jangan ada malu-malu. Kita di sini kan melayani bukan untuk manusia ya, tapi untuk Tuhan. Pelayanan ini juga harus sungguh-sungguh. Jangan misal kalian udah pelayanan di tengah malah kalian padam, kalian keluar. Kalau komunitas ini dibentuk itu untuk membangun iman kita. Kita juga kalau misalkan kita bicara tentang kok kayak ngerasa Tuhan jauh ya dari kita, tapi itu sebenarnya enggak. Karena kan itu hanya sejauh doa. Amin, iya benar. Kita tinggal minta tuntunan Roh Kudus untuk agar masuk ke hati kita buat menuntun kita. Nah, nanti kita kan di sini juga ada baca Alkitab setiap hari Selasa jam 7 malam ini. Terus ibadah di hari Sabtu atau Minggu itu masih mau ditentuin lagi. Nanti kita dibaca Alkitab ini, kita tuntasin isi Alkitab. Kita bahas satu-satu, kita koreksi lagi hati kita nanti. Apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita? Kan kita hidup harus untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Iya. Buat visi kita ada di Ulangan 31 ayat 6. Ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita kan nggak boleh takut di sini karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau buat misinya,
gerakan supaya terjadi menyiapkan mental anak muda untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter Kristus. Jadi kita harus menyiapkan diri kita lebih lagi sungguh-sungguh buat Tuhan. Mungkin itu aja kata sambutan dari aku. Mungkin dari Pak Nathanael. Shalom semua teman-teman. Shalom. Salam. Ini luar biasa sekali ya. Suara saya jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jelas, Pak. Jadi begini teman-teman, ini hal yang luar biasa. Jadi kalau kita tadi melihat tentang Yosua ya, tentang Yosua tadi dalam Ulangan 31 ayat 6. Ya, Ulangan 31 ayat 6 itu tadi jelas dikatakan bahwa itu ayat berbicara tentang Yosua sebagai pengganti Musa. Ya, jadi ketika mohon maaf itu suaranya siapa ya? Agak keras banget ya. Oke ya, saya ulang lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh Johanna tadi di dalam Ulangan 31 ayat 6 itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini adalah firman Tuhan ya, yang dimana Yosua di sini menggantikan ketika Musa ya itu mati. Jadi ketika Musa mati harus ada regenerasi gitu ya, harus ada regenerasi. Nah, ya, generasi siapa yang menggantikan Musa ketika Musa mati? Nah, Tuhan berfirman kepada Yosua. Nah, ayat ini, visi ini ditanamkan kepada kita semua yang ada yang saat ini mengikuti Zoom ini gitu ya. Jadi kita lagi menyiapkan regenerasi yang luar biasa. Ya, regenerasi yang luar biasa, yaitu engkau harus menjadi seorang pemimpin yang kuat dan tegar seperti Yosua. Baik pemimpin mungkin di dalam pelayanan, mungkin di dalam dunia bidang sekuler, dalam pekerjaanmu, di dalam komunitas yang lain. Begitu ya. Nah, inilah yang kita tangkap dalam komunitas ini. Lalu visinya juga tadi sudah jelas dikatakan ya. Jadi teman-teman, ini hal yang luar biasa. Tadi yang bawakan firmannya itu hambanya itu. Siapa itu? Stefan. Ah, ya, luar biasa, semangat. Ya, jadi ini adalah ada gerakan anak-anak muda, perhatikan saudara ya. Kita bertemu ini ada cara Tuhan. Saudara ada yang di Papua, ya tadi ada minta didoakan mau lagi daftar kuliah. Ada juga yang di NTT, ada juga yang di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Jadi kita bertemu di Zoom ini walaupun berbeda kota, ya berbeda pulau, tapi inilah Tuhan yang mempertemukan kita semua. Bahwa di sini perhatikan, kita ini menjadi saksi Kristus, ya. Kita ini saksi Kristus. Saudara, anak-anak muda, perhatikan, Anda saksi-saksi Kristus. Anda orang yang luar biasa dipakai Tuhan, Anda orang yang hebat. Amin. Ya, Anda orang yang hebat. Nah, jadi saudara, perhatikan. Kita ini sebenarnya melebihi orang-orang yang di luar sana. Kenapa visi tadi mengatakan jangan takut kepada mereka? Mereka itu siapa? Orang-orang yang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kita ini punya nilai lebih gitu ya. Kita ini punya nilai lebih, orang-orang yang pemuda yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita menyiapkan, tadi visinya menyiapkan tentang karakter pemimpin, karakter Kristus gitu ya. Karakter Kristus. Nah, untuk mencapai ke sana harus ada pemulihan. Betul ya? Harus ada pemulihan, harus ada pemberesan kita dengan Tuhan. Dosa-dosa kita dengan Tuhan. Nah, barulah Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Jadi saudara, teman-teman ya luar biasa ini. Ya, saya apresiasi bahwa Anda orang yang hebat, Anda orang yang luar biasa, pemuda-pemudi yang luar biasa. Jadi perjuangkan terus ya, kita harus unity. Jadi harus ada kesatuan hati. Firman Tuhan tadi juga udah singgung itu, harus ada kesatuan hati. Ya, pertama di pengurus, ya tadi sudah Anda lihat semua ya dipaparkan oleh Ibu Lucy, ya. Nah, sudah dilihat struktur kepengurusannya, lalu anggotanya
Dan masih ada perekrutan yang baru. Siapa yang mau mengusulkan menjadi pengurus di bidang kabit-kabit yang lainnya, boleh. Nah, di sini kita butuh keunitian, kesatuan hati. Bukan hanya pengurus, tapi semua anggota. Ya, semua anggota harus ada kesatuan hati, ada keunitian. Walaupun mungkin kita cuma melihat di Zoom, ya kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu di Zoom. Ya, nah, begini. Jadi saudara, tetap kita unity, ya, kesatuan hati, terus saling menopang satu sama yang lain. Kenapa kita ada komunitas ini? Komunitas apa ini namanya tadi, lupa saya. Voice of Hope, ya. Jadi, nah, komunitas ini untuk menopang. Nah, saudara, ada apa? Contohnya, seandainya ada pergumulan tadi ya. Ayo kita doakan sama-sama. Pergumulannya apa? Lalu mungkin ada lagi si B yang lain, ada pergumulan. Ayo kita saling mendoakan. Jadi komunitas ini kita saling menguatkan, ya, menjalankan visi, menjalankan misi itu, ya, saling menguatkan. Ayo, jangan apa namanya, jangan gengsi-gengsi, jangan jaim gitu ya. Apa yang ada, ayo kita utarakan, ya. Mungkin ada yang sifatnya nanti pokok doa mungkin ya, Bu Lucy, ada yang nanti Pak, Bu, ini pribadi banget. Nah, kalau pribadi boleh di apa namanya, minta nomor WA-nya, ya, hubungin. Atau Bu Lucy, bisa Joanna, bisa pengurus yang lain, nanti kita doakan. Atau saya sebagai gembala pembina yang dipercayakan, nanti kita doakan gitu, yang sifatnya pribadi, begitu ya. Nah ini, karena kenapa saudara, saya juga banyak melayani orang-orang yang bermasalah, ya, begitu ya. Nah, kita di sini harus kesatuan hati, ya, keunitian, ya, saudara-saudara. Anda orang-orang yang luar biasa, pemuda-pemudi yang luar biasa dipakai Tuhan. Anda dipersiapkan menjadi regenerasi Yosua masa kini, ya. Nanti yang terdepan akan menjadi yang paling belakang. Kenapa? Itu ada yang menggantikan, regenerasi yang muda pasti di depan. Tuhan panggil untuk melayani dengan luar biasa. Amin. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedikit saya perkenalkan diri saya, mungkin memang banyak yang belum kenal. Nama saya Nathanael, saya pendeta muda di Gereja Bethel Indonesia di GBI, CK5 di Bintara. Ya, tepatnya di samping Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Oke, lalu istri saya satu, saudara. Orang Kristen tidak boleh istrinya dua, ya, satu seumur hidup, hanya maut yang bisa memisahkan. Ya, anak saya dua. Ya, begitu. Haleluya, si Stephen ketawa tuh ya. Oke, jadi begitu ya semua ya, kita bersatu hati. Ayo saling mendukung, saling mendoakan. Kita dibuat komunitas ini untuk saling menguatkan. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya, Ibu Lucy dan teman-teman. Salam kenal semuanya. Jangan sungkan kalau ada apa-apa, langsung chat. Ya, kita saling mendoakan. Dalam masa pandemik ini begitu banyak pergumulan yang harus kita doakan, dan lebih lagi kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, Bu Lucy, Tuhan Yesus memberkati, silakan. Kenapa Kak Wahyu angkat tangan? Terima kasih Pendeta Nathanael buat pelayanannya dan kesediaannya untuk membimbing komunitas ini. Oke, teman-teman, acara pemuritan hari ini sudah selesai, dan sekarang mungkin saya minta Kak Jesse untuk tutup dalam doa. Lalu setelah doa, teman-teman yang mau terlibat jadi pengurus ataupun terlibat dalam pelayanan, boleh langsung chatting japri ke Kak Joan atau Kak Joshua. Dan yang lainnya pengurus, setelah acara ini selesai, mohon tinggal dulu di tempat karena ada pengarahan dari gembala pembina kita. Oke, silakan Kak Jesse tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami Tuhan pada malam hari ini. Waktu yang singkat ini Tuhan, di mana kami memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan diperbarui, di-upgrade lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat
jadi berkat Tuhan, dan nama-Mu dapat dipermuliakan melalui kami Tuhan. Tuhan, setelah ini kami hendak melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau tetap sertai kami Tuhan di segala aktivitas kami. Amin. Di sepanjang hari ini Tuhan, di esok hari maupun sampai kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terus sertai kami Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke hadirat tahta Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dengan perantaraan Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya dan kita tunggu lagi. Jadi pemuritan akan dilaksanakan setiap hari Selasa. Namun nanti ibadah akan dibicarakan oleh pengurus hari apa akan diadakan. Kami berharap teman-teman semuanya aktif dalam melayani Tuhan, dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam setiap pertemuan dan event-event yang kami adakan. Oke, sukses buat teman-teman semua. Berdoa, banyak-banyak berdoa ya hari-hari ini karena kita tahu kemarin ya ada yang share tentang ajaran sesat dan lain sebagainya. Perkuat iman kekristenan kita, dan buat teman-teman yang sedang menunggu hasil dakdikduk ya, mau lulus SMA nih. Ya buat teman-teman yang udah dapat SMA kayak Kevin, Joanna tuh udah tenang. Buat teman-teman yang lain dakdikduknya biar dakdikduknya diserahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan berkati semuanya, selamat, semakin sukses di perkuliahan nanti, semakin sukses di pelajarannya di sekolah. Oke, kita kembali lagi ke grup utama. Terima kasih Tuhan Yesus. Foto dulu. Ya, oh iya, foto-foto dulu boleh. Yang nggak ada masalah jaringan bisa on cam ya. Mau foto kayak mana nih? Gayanya apa nih gayanya? Gaya aja Bang. Gaya formal dulu aja. Oh formal. Ayo Bang JC, Bang JC. Oke ya. 1, 2. Ya, sebentar.